Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih buat Pastor Sam, Bu Lydia yang sudah memberikan kesempatan ya buat saya untuk bisa berbagi sharing. Tentunya saya datang ke sini hari Senin ya. Jadi sudah berapa hari sudah kuliner ya. Saya bilang gini, waduh kalau lama-lama di sini saya bisa pulang, berat badan saya bisa naik ya. Saya bersyukur. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema tentang bagaimana berjalan dengan selaras kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa lagu pujian tadi itu mengingatkan kita yang kita belajar terhubung. Kita kepingin selalu terhubung, tapi pada realitanya jujur nggak banyak orang yang hari-hari ini bisa terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang lagi ngalami masa-masa sulit, keuangan sulit. Kita percaya bahwa mungkin kesuksesan hari ini bisa meninggalkan saudara dan saya. Yang namanya usaha rame, kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, saudara mungkin hari ini punya suami yang dulunya baik, punya istri yang dulunya baik, punya anak-anak yang dulunya baik, itu bisa meninggalkan saudara dan saya. Tapi satu hal kita percaya, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saya terbiasa kalau bangun pagi, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, tiap hari pagi saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta kasih setia Tuhan yang selalu baru. Kebaikan, kemurahan Tuhan yang menyertai saya saat sepanjang hari. Itu cukup untuk menjalani kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Kita percaya kasih setia Tuhan. Saudara nggak perlu minta, Tuhan saya minta kebutuhan saya butuh bayar ini, bayar angsuran yang jatuh tempo, saya butuh kesembuhan, saya butuh mujizat. Tapi saya percaya waktu pagi saudara buka mata, saudara hanya bisa merasakan hadirat Tuhan dan saudara berkata, thank you Lord. Buat kasih setiamu, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti hidupku seumur hidup. Saudara jangan pikir di tengah hutang yang besar gak ada kebaikan Tuhan. Saudara jangan pikir di tengah hancurnya usaha saudara, hancurnya kehidupan apapun yang bisa menimpa dunia ini, pastikan Tuhan gak pernah ambil kasih setia, kebaikan, kemurahannya. Amin. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini, saya sering ngomong sama banyak orang. Orang selalu tanya gini, Bu Eli, kenapa kalau kita mulai serius terkonek sama Tuhan, hidup kita ini jalan hidupnya enggak gampang loh Bu Eli. Dulu saya enggak serius sama Tuhan, rasanya ya jadi orang Kristen, suam-suam kuku, hidup saya enak Bu Eli. Tapi waktu saya mulai serius dengan Tuhan, saya mulai masuk dalam penyembahan, saya mulai masuk di dalam perenungan firman, ya saya mulai masuk di dalam ketaatan, hidup saya semakin gak mudah. Jalan hidup saya semakin babak belur. Sementara kalau saya lihat dunia yang hidupnya gak perlu taat, mereka bisa sukses. Dan saya cuma bilang, apa artinya sukses kalau saudara tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Sukses saudara hanya sesaat. Karena dalam hidup ini percayalah, Tuhan itu bukan cari kesuksesan, tapi Tuhan cari kesucian. Tuhan cari yang namanya orang-orang yang benar-benar hidup mau menyelesaikan kehendaknya. Nah, kita lihat ayatnya. Di mana kita percaya jangan pernah ngiri. Orang yang justru taat sama kehendak Tuhan, hari-hari ini percayalah, jalan hidupmu gak akan semakin gampang. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita jadi anak-anak gampang. Saudara kalau datang sama Tuhan minta hak istimewa, janji yang begitu banyak, tapi Tuhan bilang jalani hidup sesuai dengan apa yang aku mau. Kita cuman minta gini, aku minta jalan hidup yang gampang tapi kaya. Aku minta semuanya gampang-gampang ya, tapi aku suksesnya luar biasa, nggak mungkin.
Jalan hidup yang gampang membuat saudara jadi anak gampangan. Ketika kita jadi anak gampang, jangan mimpi Tuhan percayakan berkat rencana yang besar atas hidup saudara dan saya. Saya bisa jadi hamba Tuhan, wow. Gak lewat jalan yang gampang saudara. Orang bisa bilang hari ini Bu Eli hebat. Hebat 15 tahun sekolah kehidupan saya. Enak Bu Eli, bonyok. Jujur, saya dulu seorang ibu sosialita. Nyaman, enak, secara daging enak. Tapi waktu saya pilih hidup saya masuk dalam dunia pelayanan, kaget saudara. Syok. Saya pikir, dunia pelayanan seperti ini Tuhan. Tuhan gak sanggup. Saya pernah kepingin menyelesaikan semua pelayanan, saya tutup rumah doa saya. Gak kuat. Gak ada tantangan, tapi ketika Tuhan gak jawab hidup saya baru tahu kenapa. Karena Tuhan paksa hidup saya keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan mau pakai hidup saya. Dan ketika Tuhan mau pakai hidup saya, Tuhan berkata hidup harus selaras dengan kehendak. Amin. Nah kita lihat dulu ayatnya di Amsal 14 ayat 11. Saudara percaya? 2 ayat ini tadi pagi Tuhan kasih waktu saya perenungan. Tuhan bilang ini, jangan lihat keadaan dunia. Walaupun dengan segala kemewahannya mereka hidup semau gue, tapi hidup cepat sukses. Dunia menawarkan semua yang serba instan, serba cepat, tapi senyatanya itu bukan dari Tuhan. Nanti lihat ayat Amsal 14 ayat 11. Nanti kita baca 2 ayat ini jadi perenungan yang membuat kita sadar bahwa sesusah-susahnya kita jadi orang benar, hidup kita tetap di dalam jaminan pengendalian Tuhan yang tidak akan pernah hancur. Amin. Amsal 14 ayat 11 bisa ditayangkan. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi nggak ada yang namanya hidup sabar itu bodoh. Setia sama suami yang nggak setia itu bodoh. Ngampuni berkali-kali jadi keset itu bodoh. Nggak ada saudara. Kelihatannya bodoh, tetapi sekali lagi kemah orang yang jujur hidup benar itu pasti dijamin mekar. Buka 1 ayat lagi, Amsal 15 ayat 6. Ketika kita sadar jadi orang benar itu tidak gampang. Bonyok, tidak gampang, hidup pikul salib sangkal diri. Sementara kalau jadi orang dunia nggak ada batasannya. Mau marah ya marah, mau maki orang ya maki orang, mau nipu orang. Tapi buat kita dituntut untuk hidup jujur dalam setiap usaha. Di rumah orang benar ada apa saudara? Ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik akan membawa kerusakan. Percayalah orang kaya dengan cara dunia habis saudara. Orang mengejar kekayaan, kenikmatan dengan cara dunia tanpa hidup benar pada saatnya akan jatuh pada waktunya. Tetapi orang benar yang rela bersakit-sakit dahulu, di situ Tuhan berkata, aku membawa perjalanan hidupmu mekar, ada banyak harta benda di rumah. Rumah berbicara bukan hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Saudara percaya hari ini gak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang yang flexing di sosmed. Ya, mungkin bawa Hermes, ya, di foto berpelukan, itu cuma tipuan. Satu kali saya pernah ketemu seorang ibu. Saya tahu ibu ini kalau flexing semua orang pasti bilang gini,
Wih, hidupnya nyaman gitu ya. Orang Surabaya kalau bilang nyaman berarti enak sekali gitu ya. Kalau foto di sosmed berpelukan sama suami ya, ulang tahun dibawa ke Eropa, ke Amerika ya. Semua kalau lihat sosmed dia semua bilang gini. Ya, suatu kali saya nggak seberapa kenal sama ibu ini. Saya ketemu dan dia bilang, Bu Eli bisa ngobrol gitu. Oke, saya kasih waktu, kita makan berdua. Dan dia bilang gini, Bu, Ibu kenal saya? Oh kenal, kamu bersyukur ya punya kehidupan yang semuanya oke, saya bilang. Beda dengan hidup saya bilang. Kamu punya pasangan yang hebat, yang cinta kamu gitu. Bu Eli tahu nggak? Itu semua cuman bualan. Hah? Jujur kaget saudara, kok bisa? Hari ini saya mau menggugat cerai suami saya. Saya nggak tahan lagi hidup hanya dijadikan samsak. Jadi dia berkata, Bu Eli lihat kan kalau orang berciuman, berpelukan cuman butuh 1 detik Bu Eli. Difoto, diposting. Tapi dibalik yang namanya berpelukan, teletabis ya. Saudara tahu, hidup saya, hari-hari saya, uang gak bisa nutup Bu Eli dengan kebahagiaan. Memang saya bisa diberi uang, kalau saya ulang tahun saya diajak. Tapi Ibu Eli tahu enggak beban mental, siksaan yang setiap hari. Belum kata-kata yang menghancurkan hidup saya, belum lagi saya ditapok, dihajar, saya diinjek-injek. Bu Eli tahu, saya sudah mengidap tumor di kepala saya. Kalau saya nggak ambil keputusan untuk cerai, mati saya Bu Eli. Dari situ saya baru kaget. Ternyata nggak ada ya kenikmatan orang di luar Tuhan. Kalau kita hidup di luar Tuhan, sebonyok-bonyoknya hidup saudara dan saya, kita tetap hidup di dalam perlindungan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti saudara dan saya. Yuk kita lihat 1 Korintus, kita lompat lagi. Supaya perlahan-lahan saudara saya buka mindset saudara. Supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara hidup dalam semangat di akhir zaman. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang gak lama lagi saudara. Persiapkan hidup baik-baik. Jangan terus bilang gini, hartaku, punyaku, milikku, mujizatku, Tuhan janjimu. Kita semua hidup hanya memuaskan kuku. Tapi mulai hari ini ubah mindset. Kalaupun kita hidup di bawah dalam satu penderitaan, kalau itu memang menyelesaikan kehendak Bapa, jadilah seorang yang taat setia sampai mati. Amin. Kita jangan sampai Yesus sudah bayar saudara lunas, dia bayar pengorbanannya, taat setia sampai mati buat saudara dan saya. Kita enggak dituntut mati. Kita cuma dituntut epikul salib. Ini baik, ini proses buat engkau hidup gak jadi anak gampangan. Kita bilang gini, gak mau Tuhan. Siapa yang mau jadi istri model suami kayak gini, limited edition. Tuhan kalau bisa tukar tambah keluaran yang tahun lebih baru loh, jujur. Saya waktu COVID, ada seorang teman yang bilang gini, Eli, kamu ngapain sih setia sama suami? Wong suami limitedmu gak setia. Sudahlah tukar tambah. Yang lebih baru tahun keluaran banyak. Kamu mau yang lebih gimana? Dan dia bilang gini, kamu mau gak tahu? Sekarang banyak duda mati kena COVID. Oh, Eugen, pabrik, rumah, mobil sudah tersedia. Baik, tapi kan dia tidak dosa istrinya mati kena COVID. Lah kamu aja tak kenalin. Tak cek sono katanya. Ayo sudah, Eugen, lebih Eugen dari suamimu. Pasti mau. Saya cuma bilang enggak. Nilai saya bukan senilai rumah mewah. Nilai saya bukan urusan Ferrari, rumah mewah, deposito. Urusan saya sudah dibayar harga mahal.
buat hidup Kristus, mati buat saya, itu terlalu mahal. Saya bukan jadi orang yang sok rohani, sok suci, sok kudus. Saya tahu, saya bilang gini, ya jujur saya butuh tati tayang. Tangkap ya. Tapi saya sudah punya segalanya ketika Yesus hidup dalam hidup saya. Saya nggak perlu tati tayang. Kasih Tuhan lebih dari cukup untuk memampukan saya menjalani hidup. Dan saya nggak perlu tukar tambah yang limited edition dengan yang sudah COVID. Nggak perlu. Ini tetap spesial. Karena justru lewat limited edition saya jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemudian. Kalau nggak ada yang limited edition, Ibu Eli Kurniawati cuman jadi ibu sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara yang nggak jelas. Tapi bersyukur saya bisa hari ini. Kehadiran saya bukan di dalam setiap yang namanya kafe, mall, tapi Tuhan kirim Ibu Eli dari satu komunitas, satu gereja ke gereja untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan lagi cari, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngalami proses yang gak gampang, jangan merenungi nasib. Jangan lagi lihat betapa besarnya kerugianmu, betapa besar kehilanganmu, tapi menyelesaikan kehendak Bapa itu jauh lebih mulia. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca sama-sama. Ada banyak orang yang sudah nggak bisa melakukan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang firman Tuhan mau? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Saya bersyukur tadi waktu worship leader nyanyi lagu terkonek. Hari ini kita baca satu peneguhan. Kalau kita mau connect sama Tuhan, jerih payahmu gak akan pernah sia-sia. Tapi berapa banyak orang di masa sulit, waktu bokek gak bisa berdiri teguh. Lihat-lihat Bu Eli. 5 kali oke. Lebih dari 5 cerai. Itu orang sombong. Tuhan tidak pernah ngampuni saudara bilang, 5 kali ya. Setelah 5 kali neraka. Coba kita semua ke neraka loh saudara. Jujur. Hari ini saudara bersyukur. Kita dibawa dengan proses yang gak mudah. Karena Tuhan gak mau kita jadi anak gampangan yang nanti dibuang. Hai enyala engkau, pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengenal engkau. Sebab daging mata keangkuhan hidup tidak akan pernah dapat tempat dalam kerajaan Allah. Hari ini kita percaya saudara matikan keinginan daging mata. Suka lihat hal-hal yang buruk, pornografi, semua. Keinginan mata suka banding-bandingkan hidupmu dengan orang dunia. Belajarlah jadi orang benar yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena waktu kita mengucap syukur, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Belajar untuk hari ini tidak angkuh. Tidak dikit-dikit siapa saya. Ngampuni kamu terus, kamu tidak kenal siapa saya. Wong dia aja tidak kenal dirinya sendiri. Kenapa tanya orang lain? Jujur berapa banyak orang hidup hari ini gak bisa ngampuni pasangannya karena merasa harga diri, Bu Eli, harga diri. Saya percaya hidup kita harga diri bukan harga mati. Karena Kristus itulah harga mati hidup saudara dan saya. Amin. Suami istri yuk mulai hari ini percayalah kalau hidupmu kepingin diberkati. Jaga yang namanya kejar hidup damai. Karena disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133 ayat 1-3. Saya hidup dengan suami yang limited edition. Ya, suami yang nyakiti saya bertahun-tahun. Tapi jujur tanya, ini pengerja saya di Jakarta, Victory Jakarta. Saya sama suami gak pernah bertengkar saudara.
Sejak saya mengerti firman, saya nggak kepingin berkat yang Tuhan sediakan buat rumah tangga saya dicuri oleh iblis. Kenapa? Karena saya nggak bisa hidup damai tiap hari cekcok. Tuhan bilang ini cocok. Yang aku kehendaki bukan cekcok. Walaupun engkau beda pendapat, cocok Eli. Engkau yang lebih ngerti kebenaran, sabar. Jujur berapa banyak ibu-ibu yang sudah menang karena pakai moto saya, bisu buta budek. Itu ilmu tingkat tinggi saudara. Coba mulai hari ini ibu-ibu pulang praktek. Suami mau berbuat apa? Bisu. Sampai suatu kali ada seorang suami yang cerita, Bu, saya ini ya Bu, heran Bu, suatu kali. Ternyata ikut ajaran ibu, saya pikir istri saya minum obat apa. Selama saya menikah dengan istri saya, setiap pagi sampai malam stereo enggak pernah berhenti Bu. Dia berhenti kalau tidur cuman gitu. Berhenti Bu. Tapi tiap hari Bu, kalau saya sama anak ngelakuin kesalahan, apalagi yang namanya pembantu, itu stereonya Bu, kita sampai benar-benar. Tapi benar Bu Eli, suatu kali saya kaget, istri saya bisu Bu Eli. Anak-anak bilang, Papa, Mama sakit mungkin. Iya ya, kok enggak ada suaranya. Biasanya Mama kalau sakit baru suara, tapi ini berhari-hari. Ternyata Bu, saya amati, dia dengar khotbah Ibu Eli tiap hari. Makanya istri saya yang berubah. Dan anak-anak saya bilang gini, bersyukur ya Pak, Mama berubah loh Pak. Kalau enggak kita, aduh mau jadi apa. Jujur, kita hari-hari ini kalau ngikuti keinginan daging dan banyak bilang gini istri-istri. Bu Eli, kalau kita buta, bisu, budek jadi keset Bu Eli. Gimana Bu Eli? Iya kalau suaminya pengertian. Kalau suaminya bilang gini, enak sekarang bisu. Pulang telat bisu. Ketahuan pijet plus bisu Bu Eli. Aduh Bu Eli, jujur. Saya cuma mau ngomong pesan buat bapak-bapak karena saya konselor rumah tangga. Hati-hati. Bapak-bapak kalau sudah lihat istrinya bisu buta budek. Bapak-bapak bukan ngelawan kekuatan istrimu yang tiarap. Kekuatan Tuhan akan muncul, saudara. Hati-hati. Dan saya cuma bilang buat bapak-bapak ada dua pilihan ya. Ini khususnya buat suami-suami yang selingkuh, waktu itu saya ngomong di depan bapak-bapaknya. Hanya dua pilihan. Kembali ke istri atau kembali ke rumah bapak di surga. Dari situ yang selingkuh mukanya langsung takut kembali ke rumah bapak. Daripada kembali ke rumah bapak, lebih baik pulanglah ke dealer utama. Saya cuma bilang bapak-bapak hati-hati. Kalau istrimu sudah bisu, kenapa? Karena dia bawa setiap dosa bapak-bapak sama Tuhan. Dan dia cuma berkata, Tuhan, aku serahkan semua dosa-dosanya ke dalam tangan-Mu. Selingkuh, judi, pijet plus. Satu kali ada kesaksian seorang ibu yang saya ketawa. Bu, saya praktek apa yang ibu lakukan. Suami saya suka pijet plus Bu Eli. Biasanya saya hadapi dengan kekuatan saya. Hari itu saya tiarap, saya ingat Bu Eli. Saya tiarap. Suatu kali Bu Eli saya tahu dia sudah mau pijet plus. Saya doa dalam rumah. Tuhan tarik kaki suamiku ke jalan kebenaran. Rantai Tuhan, rantai dari ujung rambut, ujung kaki dalam nama Yesus. Suaminya keluar, balik lagi. Dan suaminya bilang, tahu nggak tadi saya begitu sampai di satu tempat dia tidak cerita. Saya bisa diare tidak selesai, lemes saya pulang langsung. Saudara tangkap, ada banyak cara yang Tuhan akan lakukan. Hanya karena doa orang benar, itu pasti lebih dahsyat. Saudara jadi seorang wanita, ada banyak ibu-ibu yang konseling, Bu,
wanita pelakor punya mantra, Bu Eli. Suami saya kayak jadi orang on. Saya bilang jangan takut. Lah kita kan punya kuasa doa orang benar. Itu mantra, ini doa. Doanya langsung terkonek sama yang punya kehidupan. Tenang aja, Bu. Kalau macam-macam nanti bisa stroke itu, Bu. Tapi jangan didoakan ya. Ini doa yang tidak akan punya kuasa. Ya, jangan sekali doakan yang buruk. Tapi percayalah, setiap perbuatan dosa itu urusannya sama Tuhan. Hari ini kita cuman berjuang untuk keinginan daging mata keangkuhan hidup. Kalau Tuhan bilang gini, sabar, sabar. Saudara mau ikuti keinginan siapa coba? Kalau itu jadi kesukaannya Tuhan, saudara walaupun punya bukti, bu, becet belas sudah, bisu. Sudah, ketemu suami ndak usah mukanya kudanil. Ketemu suami tebar pesona, nanti pulang saya ajari ibu-ibu, Bu, saya lihat bukti loh Bu, suami saya lagi ketemu sama itu. Gimana ini Bu kalau pulang kerja Bu, kesukaan Allah ibu ngampuni. Saya jengkel Bu Eli, saya bilang jangan muka kayak kudanil, nanti pulang tebar pesona. Kasih makan yang enak, jangan dikasih obat urus-urus nanti ya. Ibu-ibu tidak boleh punya hati yang busuk, karena doa orang benar. Kalau hatimu busuk, tidak jadi doa orang benar, doamu nggak punya kuasa. Yang kedua, ya. Yuk kita lihat, jadi hari ini lomba-lombanya kalau itu bukan kesukaan Allah, abaikan. Ini persiapan hidup kita supaya jeripaya kita nggak pernah sia-sia. Saya sejak mengejar kesukaan Tuhan, saya nggak pernah bertengkar sama suami. Dan benar saudara, orang yang nggak pernah bertengkar sama suami, saya memang harusnya cekcok. Tapi saya berusaha cocok sama suami saya, tiap hari saya cocok. Berkat Tuhan tuh mengalir loh. Rumah tangga saya walaupun dalam proses, tapi Tuhan tuh memberkati saya sampai anak. Saya punya cucu 1 saudara, ya saya melihat kehidupan yang saya tabur gak pernah sia-sia. Anak-anak saya menuai. Bagaimana anak 3 dalam rumah tangga yang hancur bisa lulus summa cum laude, bisa lulus sekolah Alkitab, bisa dapat jodoh yang terbaik, jodoh takut Tuhan, lulus summa cum laude, ndak neko-neko, ndak pernah dugem, merokok, minum, cinta sama anak saya. Coba kalau saudara cari seleksi sendiri, saudara bisa kecurian. Tapi kalau Tuhan yang menyeleksi, karena Tuhan melihat keturunan orang benar, Dia pasti berikan yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita jangan merasa kalau jadi orang panjang sabar bodoh, enggak. Selama itu jadi kesukaan Allah, kita akan melakukannya. Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa. Amin. Nah berikutnya yuk berkenan kepada manusia, kita lihat Efesus 5 ayat 13 sampai 14. Satu ayat lagi kita selesai. Karena sebentar saya harus khotbah di tempat lain ya. Jadi saya minta maaf mungkin kalau nanti saya tidak selesai sampai ini, karena sebentar saya harus pergi. Nah Efesus 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu apa saudara yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita percaya hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Kita jangan tidurkan rohani kita. Apalagi matikan rohanimu hanya karena masalah. Kalau pergumulanmu bertahun-tahun, hari ini belum terlihat jalan keluar, sekali lagi jangan pernah tidurkan rohanimu, apalagi sampai rohanimu mati. Sudah enggak mau berdoa, enggak mau ibadah ya, kita enggak mau lagi dengar firman, enggak mau baca firman, semua itu hanya membawa saudara makin terpuruk. Hari ini hanya kekuatan firman yang membuat saya bisa berjalan 14 tahun, makin lama bukan makin dibawa ke bawah, tapi seperti burung Raja Wali, itu karena saya terkonek sama Tuhan terus.
Saya mau kejar hidup berkenan kepada Allah. Walaupun waktu saya berkenan kepada Allah, hidup saya tidak semakin mudah. Hidup saya semakin dibawa di dalam satu masalah yang begitu berat buat hidup saya. Hidup saya rasanya, Tuhan, jujur kalau orang tanya Bu Eli bisa jalannya mulus enggak 14 tahun? Siapa yang bilang bohong? Saya enggak mencuri, bahwa saya manusia, saudara. Saya punya kekuatan yang terbatas. Berapa kali saya juga ingin mati, saudara. Berapa kali saya ingin mengakhiri hidup saya. Enggak pernah jalannya mulus. Kenapa? Karena iblis paksa lihat saya realita. Iblis selalu bilang gini, tuh lihat masa depan. Hari esokmu gelap. 3 anak ini gimana? Jujur waktu suami saya meninggalkan saya seorang wanita yang bodoh. Saking enaknya hidup, gak bisa kerja, gak bisa masak, gak bisa jahit, gak bisa cari uang. Susah, saudara. Lihat 3 anak masih kecil-kecil, kalau mau lihat masa depan, boro-boro mikir hidup saya sehari demi sehari aja bisa ngelewati semua itu. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Hanya ketaatan waktu saya pilih bangun untuk berubah, bangkit untuk berbuah, bercahaya untuk bertambah. Di situ saya mulai disiplin hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli berubah, berbuah, berdampak, itulah yang kamu kejar di tengah prosesmu. Kamu gak usah pusing lagi, kapan ya rumah tanggaku dipulihkan, kapan ya suamiku kembali, suamiku berubah. Tapi yang penting ketika engkau berubah, engkau berbuah, berdampak buat kerajaan Allah, hidupmu senyatanya itulah perkenanan. Dan waktu saya mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Satu pintu membuka banyak pintu. Siapa yang sangka model seperti saya yang bodoh? Saya nggak tahu kenapa Tuhan pilih hidup saya yang bodoh. Tuhan viralkan hidup saya di awal pandemi lewat satu kesaksian khotbah saya. 1 juta orang yang lihat. Kemudian buah sulung saya diberi buah sulung. Satu pertama kali pasien yang konseling dengan saya, itu paketnya lengkap. Narkoba, paket hutang, paket mafia, paket selingkuh, komplit, saudara. Saya sampai bilang ini, Tuhan, hidup saya ya bonyok berdarah-darah ini, didatang tolong Bu Eli. Saya punya suami dan hari ini suami istri sudah dipulihkan, suaminya bertobat, suaminya melayani Tuhan. Saya tambah bonyok, saudara. Hari itu ketika mereka pulih, mereka kesaksian dan mereka diviralkan Tuhan juga. Saya sampai kaget. Jadi waktu saya diviralkan Tuhan, tidak lama kemudian 2 orang ini kesaksian diviralkan Tuhan juga. Hampir 1 juta orang yang lihat. Di situ saya mulai dikenal Ibu Eli Kurniawati. Dan waktu saya mulai dikenal, Tuhan bilang gini, Eli khotbah tiap hari, enggak mau. Saya seperti Yunus, saya bilang saya tidak akan pernah mau khotbah. Saya tidak punya kemampuan Tuhan, saya enggak sekolah Alkitab, saya bodoh. Gimana saya bisa khotbah Tuhan? Saya bilang, tapi Tuhan terus bilang, kamu khotbah, kamu khotbah. Hari itu saya minta peneguhan sama Tuhan, Tuhan kalau kamu suruh saya khotbah, saya minta dalam setiap khotbah saya ada 3 poin yang Tuhan kasih. Tuhan kasih, saudara. Di situ saya mulai berani melangkah untuk khotbah. Makanya kalau saudara lihat khotbah saya di YouTube, pasti 3 poin. Pasti 3 poin. Itu karena yang saya minta dari awal, peneguhan tanda. Kalau Tuhan pilih hidup saya, Tuhan persiapkan hidup saya. Enggak mungkin khotbah bisa abal-abal, saudara. Enggak ada dasar firman-nya. Ini khotbah ngaco, saudara. Dan Tuhan perlengkapi saya sejak awal COVID. Saya tidak pernah berhenti berkhotbah sampai hari ini. Tuhan tambahkan hikmat buat saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Bahkan yang membuat saya kagum sama Tuhan, kalau saudara lihat di khotbah saya di YouTube, ada beberapa nabi yang bertobat. Saya sudah cetak buku renungan, saya lupa bawa, karena saking koper saya berat, saudara ya. Saya sudah buat buku renungan ini sudah tahun yang ke-9. Dan lewat buku saya di penjara, ada banyak nabi yang sudah bertobat. Karena mereka baca buku renungan saya. Kira-kira hebatnya saya enggak hebat, saya bodoh, saudara.
Saya bukan orang yang pinter, tapi saya mau belajar setiap hari untuk berkenan aja sama Tuhan. Tuhan, ini tidak boleh dilakukan, oke. Ini belum pulih, makin selesai, saya taat jalani prosesnya Tuhan. Sampai saya tahu waktunya Tuhan pasti buat indah. Dan saya lakukan berubah, berbuah, dan berdampak. Yang ketiga, yuk. Yang terakhir, ya, siap pemain musik. Boleh bersiap-siap. Hamba manusia atau hamba Kristus. Nanti saudara lihat ayatnya. Kita buka aja Yosua 1 ayat 8. Nanti saudara catat ayat-ayatnya ini. Kita baca yang poin yang terakhir. Bagaimana jadi hambanya Kristus. Kita percaya Yosua 1 ayat 8 ini akan jadi pegangan buat saudara dan saya. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah, apa saudara? Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya garis besarnya ini. Saudara jangan hanya baca firman pagi dan malam, tapi supayanya diabaikan. Saudara tahu, kenapa Tuhan paksa saudara baca firman itu pagi dan malam? Supaya engkau bertindak, apa saudara? Hati-hati. Orang suka marah, itu tidak bertindak hati-hati. Orang kalau dimaki orang, matamu sendiri. Nah itu, hati-hati. Dalam setiap perkataan yang saudara ucapkan, saudara harus hati-hati. Tujuan Tuhan saudara baca firman siang dan malam bukan karena untuk tokomu rame. Penyakitmu sembuh, mujizat terjadi, enggak. Supaya saudara dan saya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, beruntung. Saudara akan lihat nanti di rumah orang benar, saudara tanpa minta harta benda, Tuhan akan memberikan banyak. Tangkap? Mekar. Anak cucumu mekar nanti. Dan percayalah hidup orang benar hari-hari ini. Yuk koreksi. Kalau jadi hambanya Kristus, buka PowerPoint-nya yang terakhir. Dengar firman, pelihara firman, lakukan. Jangan dengar untuk dilupakan. Dengar firman, waktu realitamu terjadi, saudara mulai ingat. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau hatiku? Apakah ini berkenan di hati Tuhan atau berkenan di hati saya, keinginan manusia? Apakah selama ini aku cuma hidup jadi hamba uang, hamba manusia, atau aku jadi hamba Allah? Sehingga aku harus bertindak hati-hati dalam setiap proses hidup saudara. Percayalah, orang yang seperti ini, perjalanan hidupmu, orang lain buntung, saudara beruntung. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya sudah selesai, saya cuma mau kesaksian 5 menit, mungkin tidak sampai. Tantangan yang paling besar buat hidup saya adalah ketika saya harus memilih. Suatu kali suami saya bilang gini, aku mau menceraikan engkau. Kalau kamu meng-ACC semua cerai tanda tangan, aku akan berikan aset A, B, C, D, deposito. Dan saya bisa kalkulasi semua yang dia berikan itu bisa menjaga hidup saya sampai keturunan saya. Anak saya bilang gini, Mam, tanda tangan. Buat apa Mami bertahan? Tanpa tanda tangan, Mami bonyok. Uang Mami di stop. Semua keuangan Mami macet, harta Dedi nggak sampai ke kita. Jujur, ini pilihan yang berat buat saya. Semua teman saya bilang nih, sikat. Daging bilang sikat. Dihitung aset A berapa. Iblis mulai kalkulasi. Aset B berapa. Aset C berapa. Deposito berapa. Itu buat pilihan saya bukan gampang. Anak saya marah sama saya. Mami kalau nggak tanda tangan, betapa Mami salah besar ngambil keputusan. Tapi hari itu saya ingat firman Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, Eli, jangan pikir tanda tangan cuma 1 detik, tanda tanganmu mahal ya. Begitu 1 detik, saya dapat semuanya.
Tapi Tuhan ingatkan saya, Sadra, Mesah, Abednego. Simpel ya, 1 detik. Selesai, dapur api selesai. Tapi waktu dia mengambil 1 detik untuk tidak mengambil keputusan untuk menyembah, maka dapur api 7 kali lipat. Di situ Tuhan berkata, perjalanan imanmu finishing well. Jangan jual imanmu dengan mamon. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan vs mamon. Dan yang mendukung saya semua sikat mamon semua. Orang Kristen sikat mamon. Hari itu anak saya 3 marah sama saya. Saya bilang, saya ambil keputusan, saya tetap pilih Tuhan. Anak saya bilang, Mami egois. Mami hanya demi pelayanan, Mami korbankan perasaan 3 anak. Saya sudah tidak mau dengar. Saya tidak perlu bantah mereka karena level rohani mereka enggak sama dengan apa yang saya alami. Saya cuma bilang ini, Mami punya perjalanan iman bersama Tuhan Yesus yang kalian tidak pernah ngerti. Biarkan Mami menjalani semua kehidupan ini bersama Tuhan. Dan waktu saya ambil keputusan, jujur hidup saya menderita, saudara. Kalau lihat semua tabungan saya sudah mulai meredek. Anak saya bilang ini, makanya Mami, aduh Mami nih kuat gak sih Mami? Saya bilang, Tuhan di pihak Mami, pasti kuat. Wow, gak gampang. Realita membuat saya tiap hari jujur. Tapi waktu saya berani bayar, saya membuktikan iman saya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia kembalikan apa yang hilang dalam hidup saya. Lipat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, tapi kalau saudara lihat lipatnya, semua bilang gini, oh enak ya. Tapi jalani hidup jujur, enggak gampang. Takut saudara. Lihat tabungan sudah semakin mendekati angka, aduh Tuhan. Jujur. Belum lagi lihat keadaan di depan, oh jujur enggak gampang saudara. Hanya karena iman saya percaya hari ini pesan Tuhan. Sekalipun apa yang jadi pengharapanmu mengecewakan hari ini, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi sekali kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mengecewakan saudara dan saya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi 1 lagu, ya setelah itu saya sudah di WA ini. Yuk kita mau nyanyi. Yuk. Kita percaya pulang dari tempat ini, yuk. Suami istri yang datang suami istri. Saudara gak usah saling, kamu yang salah, tidak akan selesai. Tapi ambil sikap, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun aku disalahkan, aku jadi sampah, it's okay. Orang mau maki fitnah hidup saya, it's okay. Yang penting hari ini aku hidup bayar harga ketaatan. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau hidup berkenanan. Aku bukan hamba dunia, bukan hamba uang. Kalau uang itu belum jadi targetmu, tapi jadi hamba Kristus hari ini akan dibuat berhasil. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Musik boleh mengalun. Kami percaya Tuhan, siang ini Engkau akan melihat ketika kami berakhir kehidupan di dunia, Engkau akan mendapati, hai engkau hamba yang setia. Engkau hamba yang selalu mengejar menyenangkan hatiku, perkenananku, bahkan kau hambaku yang setia. Kami percaya setiap anak-anakku pulang dari tempat ini, kami pasti mau mengambil langkah berubah Tuhan. Kami mau berbuah berdampak buat kerajaan Allah. Biar setiap kami Tuhan yang datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, saudara yang datang dalam suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Biar berkat Tuhan mengalir hari ini. Saudara yang suami istri boleh bergandengan tangan. Saudara mengatakan suami istri saling mengampuni, mengasihi karena waktunya sudah semakin singkat. Saudara tidak perlu lagi hidup dalam cekcok, tapi hidup dalam cocok, dalam kedamaian setiap hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, yang tergandeng Tuhan. Saat ini mereka mau terhubung dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya perubahan akan terjadi, mujizat akan terjadi, keberhasilan akan terjadi saat kami melakukan firman. Berkati yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Rock, berkati hamba-Mu Pastor Sam dan Bu Lydia Tuhan, baik anaknya Tuhan, semua keluarga besarnya Tuhan yang memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam